Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah pengantar teori bilangan dengan dosen pengampu Bu Iis Nasfianti MSI dengan materi relasi keterbagian. Nah, kami beranggotakan saya Dian Anissa Ramadhani dengan NIM 2303110574, lalu Alisha Maulani Yasmin dengan NIM 2303114522. Selanjutnya Sakila Revani dengan NIM 2303110719, dan terakhir Tania Tarbin dengan NIM 2303114516. Di sini kami akan membahas terkait apakah 2 membagi 0 dan mengapa, lalu A membagi 0 mengapa, apakah 0 membagi 0 mengapa, apakah 1 membagi A mengapa, apakah A membagi A mengapa, yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama, apakah 2 membagi 0 mengapa? Pernyataan tersebut benar karena di dalam matematika, jika A membagi B, artinya B dapat dibagi habis oleh A, ataupun dalam kata lain, ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan A dikali K. Dikarenakan 0 dibagi oleh 2 menghasilkan 0, maka benar adanya bahwa 2 membagi 0. Yang kedua, apakah A membagi 0 mengapa? Pernyataan A membagi 0 benar untuk semua bilangan bulat A kecuali A sama dengan 0. Jika A merupakan bilangan bulat dan A membagi B, itu artinya B dapat dibagi habis oleh A. Karena 0 dibagi A menghasilkan 0, maka pernyataan A membagi 0 benar untuk semua A tidak sama dengan 0. Yang ketiga, apakah 0 membagi 0 mengapa? Pada pernyataan kali ini, menurut definisi pembagian adalah benar. Pada 0 membagi 0 berarti ada bilangan bulat K sehingga 0 sama dengan 0 dikali K. Karena ini benar untuk semua bilangan K, maka dapat dinyatakan bahwa 0 membagi 0 benar. Yang keempat, apakah 1 membagi A mengapa? Pernyataan 1 membagi A adalah benar untuk semua bilangan bulat A kecuali 0. Karena 1 merupakan pembagi semua bilangan bulat, maka setiap bilangan bulat dapat ditulis sebagai A sama dengan 1 dikali A, sehingga 1 membagi A. Jadi, pernyataan tersebut benar. Yang kelima, apakah A membagi A mengapa? Pernyataan A membagi A adalah benar untuk semua bilangan bulat A kecuali 0, karena setiap bilangan bulat A dapat dibagi oleh dirinya sendiri, di mana A sama dengan A dikali 1, sehingga A dikali A adalah benar. Materi selanjutnya yaitu pembuktian teorema 2 dan contoh. Pertama, A membagi A, sifat refleksif. Diketahui A membagi A, maka terdapat N anggota bilangan bulat di mana N tidak sama dengan 0 sehingga A sama dengan A dikali N. Dalam kasus ini, setiap bilangan bulat A membagi dirinya sendiri. Ambil N sama dengan 1, maka A sama dengan A dikali N, A sama dengan A dikali 1 di mana N sama dengan 1 anggota bilangan bulat. Maka dapat dibuktikan A membagi A karena A sama dengan A dikali 1 di mana N sama dengan 1 N anggota bilangan bulat. Contohnya, misalkan A sama dengan 5 dan N sama dengan 1 di mana A dan N anggota bilangan bulat. Substitusikan permisalan di atas. A sama dengan A dikali N, di mana A adalah 5 dan N adalah 1, maka 5 sama dengan 5 dikali 1, hasilnya adalah 5 sama dengan 5. Karena 5 sama dengan 5 dikali 1, maka 5 membagi 5. Maka terbuktilah teorema di atas. Yang kedua, jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Diketahui
A membagi B dan B membagi C, maka terdapat P anggota bilangan bulat sehingga B sama dengan A dikali P, dan terdapat Q bilangan bulat sehingga C sama dengan B dikali Q. Karena C sama dengan B dikali Q, di mana B sama dengan A dikali P, maka C sama dengan AP di dalam kurung dikali Q, dan menghasilkan A dikali PQ. Maka A membagi C. Contohnya, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 8, di mana A, B, dan C anggota bilangan bulat. Kasus 1 yaitu 4 sama dengan 2 dikali 2, maka 2 membagi 4 dengan P sama dengan 2. Kasus 2, 8 sama dengan 4 dikali 2, maka 4 membagi 8 dengan Q sama dengan 2. Kasus 3, 8 sama dengan 2 dikali 4, maka 2 membagi 8 dengan K sama dengan 4. Dari pembuktian di atas, karena 2 membagi 4 dan 4 membagi 8, maka 2 membagi 8 adalah benar. Yang ketiga, jika A membagi B, maka A membagi BC. Diketahui A membagi B, maka terdapat K anggota bilangan bulat sehingga B sama dengan A dikali K, karena BC sama dengan AK dikali C sama dengan A dikali KC, maka A membagi BC. Contohnya, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 6, di mana A, B, dan C adalah anggota bilangan bulat. Kasus pertama yaitu A membagi B sama dengan B sama dengan A dikali K. 4 sama dengan 2 dikali 2, di mana K sama dengan 2, maka 2 membagi 4. Kasus 2, A membagi BC sama dengan 2 membagi 4 dikali 6, 2 membagi 24. 24 sama dengan 2 dikali 12, di mana L sama dengan 12. Maka 2 membagi 4 kali 6. Karena 2 membagi 4 dan 2 membagi 24, maka terbukti 2 membagi 4 dikali 6. Selanjutnya, pembuktian pada teorema yang keempat. Jika A membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka mutlak A lebih kecil sama dengan mutlak B. Misal A, B, C elemen bilangan bulat. Diketahui A membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka terdapat K di elemen bilangan bulat. Sedemikian sehingga B sama dengan A dikali K. Dengan mengambil nilai mutlak, maka mutlak B sama dengan mutlak A dikali K, sama dengan mutlak A dikali mutlak K. Karena mutlak K merupakan nilai mutlak dari bilangan non-negatif, yaitu mutlak K lebih besar sama dengan 1 jika K tidak sama dengan 0, maka mutlak A dikali mutlak K lebih besar sama dengan mutlak A, yang berarti mutlak B lebih besar sama dengan mutlak A, sehingga mutlak A lebih kecil sama dengan mutlak B. Selanjutnya, pembuktian pada teorema yang keempat. Jika A membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka mutlak A lebih kecil sama dengan mutlak B. Misal A, B, C elemen bilangan bulat. Diketahui A membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka terdapat K di elemen bilangan bulat. Sedemikian sehingga B sama dengan A dikali K. Dengan mengambil nilai mutlak, maka mutlak B sama dengan mutlak A dikali K, sama dengan mutlak A dikali mutlak K. Karena mutlak K merupakan nilai mutlak dari bilangan non-negatif, yaitu mutlak K lebih besar sama dengan 1 jika K tidak sama dengan 0, maka mutlak A dikali mutlak K
lebih besar sama dengan mutlak A, yang berarti mutlak B lebih besar sama dengan mutlak A, sehingga mutlak A lebih kecil sama dengan mutlak B. Pada pembuktian teorema yang kelima, jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi buka kurung BX ditambah CY tutup kurung untuk setiap X, Y elemen bilangan bulat. Berdasarkan definisi pembagian A membagi B, itu artinya B sama dengan A dikali M. Dan A membagi C, yang dimana kita ketahui C sama dengan A dikali N. Yang dimana M dan N ialah bilangan bulat. Lalu kita dapat membuktikannya melalui beberapa tahap sebagai berikut. B sama dengan A dikali M itu pada persamaan pertama. Lalu C sama dengan A dikali M. Sehingga BX tambah CY sama dengan AM dikali X ditambah AN dikali Y. Substitusikan persamaan satu dan persamaan kedua, yang dimana kita dapat menghasilkan A dikali MX ditambah NY. Lalu MX ditambah NY sama dengan D, yang dimana D ialah elemen bilangan bulat. Kita dapat mengasumsikan A dikali MX ditambah NY ialah D. Lalu BX ditambah CY sama dengan AD, atau dapat ditulis A membagi BX ditambah CY. Sehingga terbukti bahwa jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi BX ditambah CY. Nah, kita akan melakukan pengecekan untuk teorema yang kelima ini. Misalkan A sama dengan 3, lalu B sama dengan 6, dan C sama dengan 9. Lalu X-nya sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan 1, yang dimana A, B, C, X, Y elemen bilangan bulat. Sehingga kasus pertama sama dengan A membagi B, yang dimana kita dapat menjadikannya seperti B sama dengan A dikali M. Lalu kita substitusikan menjadi 6 sama dengan 3 dikali 2. Yang dimana M sama dengan 2, maka 3 membagi 6. Lalu pada kasus kedua, A membagi C, yang dimana kita dapat menguraikannya menjadi C sama dengan A dikali N. Kita masukkan angkanya, berarti 9 sama dengan 3 dikali 3. Yang dimana N sama dengan 3, maka 3 membagi 0. Pada kasus ketiga, yaitu sama dengan A membagi BX ditambah CY. Yang mana kita dapat menguraikannya menjadi 3 membagi 6X ditambah 2 ditambah 9 dikali 1. Yang mana kita mendapatkan hasilnya menjadi 3 membagi 21. Lalu, yang dimana kita tahu bahwa 21 sama dengan 3 dikali 7. Dan kita tahu bahwa 7 sama dengan K. Maka 3 membagi 21. Karena 3 membagi 6, 3 membagi 9, lalu 3 membagi 21. Maka terbentuklah 3 membagi 6 kali 2 ditambah 9 kali 1. Pada pembuktian teorema yang keenam, jika A membagi B dan A membagi B plus minus C, maka A membagi C. Misal A, B, C elemen bilangan bulat. Kita dapat membuktikannya menjadi berdasarkan definisi pembagian A membagi B, artinya B sama dengan A dikali M. Lalu A membagi B plus minus C, artinya B plus minus C sama dengan A dikali N. Yang dimana kita ketahui bahwa N adalah elemen bilangan bulat. B sama dengan A dikali M pada persamaan pertama. Lalu pada kasus pertama, jika A membagi B tambah C, artinya B tambah C sama dengan AN, yang dimana N ialah elemen bilangan bulat. AM ditambah C sama dengan AM. Substitusikan persamaan satu dan persamaan kedua. C sama dengan AN dikurang AM, C sama dengan A dikali N dikurang M. Jika N dikurang M, maka sama dengan D, yang mana kita dapat ketahui bahwa C dapat ditulis menjadi C sama dengan AD, atau A membagi C, yang dimana D elemen bilangan bulat. Pada kasus kedua, kita dapat
menjadikannya A membagi B dikurang C, artinya B kurang C sama dengan AN, yang dimana N elemen bilangan bulat. AM dikurang C sama dengan AN, yang berarti min C sama dengan AN dikurang AM. Lalu C sama dengan AM dikurang AN. Dan terakhir, kita dapat menguraikannya menjadi C sama dengan A dikali M dikurang N. Jika M kurang N sama dengan D, maka C dapat ditulis menjadi C sama dengan AD, atau A membagi C, yang dimana D elemen bilangan bulat. Berdasarkan dua kasus di atas dan definisi pembagian, terbukti jika A membagi B dan A membagi B plus minus C, maka A membagi C. Ada pengecekan teorema. Jika A membagi B dan A membagi B plus minus C, maka A membagi C. Misalkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 12, lalu C sama dengan 4, yang dimana A, B, C elemen bilangan bulat. Sehingga kasus 1, A membagi B, B sama dengan A dikali M, 12 sama dengan 12 dikali 6, dimana M sama dengan 6. Maka 2 membagi 12. Lalu kasus kedua, A membagi B plus minus C, yang dimana menjadi 2 membagi 12 plus minus 4. Lalu 2 membagi 12 dikurang 4, yang menjadi 2 membagi 8. 8 sama dengan 2 dikali 4, yang dimana P sama dengan 4, maka 2 membagi 12 kurang 4. 2 membagi 12 tambah 4 menjadi 2 membagi 16, yang dimana dapat diuraikan menjadi 16, yaitu sama dengan 2 dikali 8, yang dimana Q sama dengan 8. Maka 2 membagi 12 ditambah 4. Oleh karena itu, maka 2 membagi plus minus 4. Pada kasus ketiga, A membagi C dapat diuraikan menjadi C sama dengan A dikali N. 4 sama dengan 2 dikali 2, yang dimana kita ketahui bahwa N sama dengan 2. Maka 2 membagi 4 berdasarkan kasus di atas, karena 2 membagi 12 dan 2 membagi 12 plus minus 4, lalu maka 2 membagi 4. Yang ketujuh yaitu jika A membagi B dan B membagi A, maka nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Nah, berdasarkan definisi pembagian, A membagi B itu artinya B sama dengan A dikali M, sehingga kita mendapatkan persamaan 1, di mana M itu merupakan elemen dari bilangan bulat, dan B membagi A artinya A sama dengan B dikali N, sehingga kita mendapatkan persamaan yang kedua, di mana N merupakan elemen bilangan bulat. Dari teorema ini, kita akan membuktikan bahwa nilai mutlak A itu sama dengan nilai mutlak B. Lalu kita mulai bergerak dengan A sama dengan B, N. Lalu substitusikan persamaan pertama tadi ke persamaan kedua, sehingga didapati A sama dengan AM dikali N. Lalu kita mengeliminasi kedua luas dengan mengurangi AMN, sehingga kita mendapatkan A dikurang AMN sama dengan 0. Lalu kita dari persamaan A dikurang AMN sama dengan 0 tadi dapat kita tulis sebagai A dikali 1 dikurang MN sama dengan 0, yang akan kita sebut sebagai persamaan ketiga. Lalu dari persamaan ketiga itu diperoleh bahwa A tidak sama dengan 0 seperti asumsi awal, dan 1 dikurang MN sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan nilai MN itu sama dengan 1, yang akan kita sebut sebagai persamaan keempat. Nah, dari persamaan keempat itu terdapat dua kasus, di mana kasus pertama itu jika M sama dengan N sama dengan min 1, maka nilai mutlak dari M sama dengan nilai mutlak dari N, yaitu nilai mutlak min 1 sama dengan 1. Nah, kasus kedua itu jika M sama dengan 1 dan N sama dengan 1, maka nilai mutlak M sama dengan nilai mutlak N sama dengan 1. Hingga dari pembuktian tadi terbukti jika A membagi B dan B membagi A, maka nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Contoh yang bisa kita dapatkan yaitu pertama, kita misalkan A sama dengan 4 dan B sama dengan 4, di mana 4 itu membagi 4, hasilnya adalah 1. 1 itu adalah N,
sehingga nilai mutlak 4 itu sama dengan nilai mutlak 4, yaitu 4. Contoh yang kedua bisa kita ambil, yaitu A sama dengan min 2 dan B sama dengan 2, di mana A dan B itu sama-sama elemen dari bilangan bulat. Sehingga nilai mutlak dari 2 itu sama dengan nilai mutlak dari minus 2, sama, yaitu hasilnya adalah 2. Teorema yang ke-8 yaitu jika A membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka B per A membagi B. Nah, berdasarkan definisi pembagian, A membagi B itu artinya B sama dengan A dikali P, di mana P adalah elemen dari bilangan bulat. Jika kita misalkan A itu sama dengan B per A, sehingga B sama dengan A kali P itu bisa kita tulis menjadi B sama dengan B per A dikali P. Atau berdasarkan definisi pembagian, kita dapat menulisnya kembali menjadi B per A membagi B. Sehingga dari pembuktian tadi terbukti jika A membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka B per A membagi B. Contoh yang bisa kita dapatkan yaitu ketika kita misalkan A itu adalah 4 dan B adalah 12, di mana A dan B itu adalah elemen dari bilangan bulat. Maka B per A membagi B itu dapat kita tulis menjadi 12 dibagi 4 membagi 12, di mana 12 per 4 itu hasilnya 3, dan 3 juga membagi 12. Untuk teorema terakhir, teorema ke-9, yaitu untuk C tidak sama dengan 0, A membagi B jika dan hanya jika AC membagi BC. Untuk pernyataan bikondisional ini, kita harus membuktikan dari dua arah. Yang pertama, jika AC membagi BC, maka A membagi B. Menurut definisi pembagian, AC membagi BC itu artinya BC sama dengan AC dikali sebuah bilangan M, di mana M itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Sehingga BC sama dengan ACM. Kita eliminasi dengan membagi kedua ruas dengan C, maka B sama dengan AM, sehingga dapat ditulis A membagi B. Selanjutnya akan dibuktikan jika A membagi B, maka AC membagi BC. Berdasarkan definisi pembagian, A membagi B itu artinya B sama dengan A dikali N, di mana N adalah sebuah elemen dari bilangan bulat, sehingga B sama dengan AN. Nah, kita kadikan kedua ruas dengan C, di mana C itu merupakan bilangan bulat, sehingga BC sama dengan AC dikali N. Maka, kita dapat menulis persamaan tadi menjadi AC membagi BC menurut definisi pembagian. Sehingga dari kedua pembuktian tadi, terbuktilah untuk C tidak sama dengan 0, A membagi B jika dan hanya jika AC membagi BC. Nah, contoh yang dapat kita misalkan yaitu A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 1, di mana A, B, dan C itu adalah elemen dari bilangan bulat. Yang pertama, A membagi B. Maka B sama dengan 2 dikali 2, di mana kita dapat menuliskannya kembali menjadi 2 membagi 4. Nah, yang kedua itu AC membagi BC. Nah, di mana BC sama dengan AC dikali N. Sehingga 4 dikali 1 sama dengan 2 dikali 1 dikali 2. Lalu dapat kita tulis berdasarkan definisi pembagian menjadi 2 membagi 4. Sehingga terbuktilah untuk C tidak sama dengan 0, 2 membagi 4 jika dan hanya jika 2 dikali 1 membagi 4 dikali 1. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.